Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah di dalam kajian Kitab Kuning. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi seperti biasa, teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Mohon maaf kepada seluruh para penonton yang setia menonton channel ini, yang setia mengikuti kajian Kitab Kuning di channel ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin agak lama saya tidak mengupload video kajian. Ada banyak kajian off air ya, kajian off air yang mengganggu kesibukan ya, yang mengganggu kesibukan saya mengisi waktu sehingga tidak sempat untuk membuat video yang di-upload di YouTube. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut saja ke materi supaya tidak terlalu lama videonya. Tapi sebelum ke materi, kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe merah di bawah. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik yang insya Allah akan saya upload di waktu yang akan datang, insya Allah. Dan seperti biasa, nanti saya akan membaca melugat ya dengan bahasa Sunda, dan insya Allah saya akan jelaskan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Al mughalladhatu ari najis mughalladhah tathuru eta bisa jadi suci ieu mughalladhah bisa ba'i ghasalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun zatiyahna ieu mughalladhah. Ihdahunna ari salah sahijina ieu sab'u ghasalat biturabin eta tetep ku taneuh. Wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah tathuru eta jadi suci ieu mukhaffafah birasyil ma'i ku ngawurkeun cai alaiha kana ieu mukhaffafah ma'al ghalabati sartana ngalindih wa izalati ainiha jeung ngaleungitkeun datiyahna ieu mukhaffafah. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassithah tanqasimu eta narima kabagi ieu mutawassithah ala qismaini kana 2 bagian. Ainiyatin tegesna kahiji mutawassithah ainiyah, wa hukmiyatin jeung kadua mutawassithah hukmiyah. Al ainiyatu ari najis mutawassithah ainiyah allati eta anu laha anu eta tetep pikeun itu lati launun ari warna, warihun jeung ambeuk, wa ta'mun jeung rasa. Fala budda maka teu meunang henteu min izalati ainiha tina ngaleungitkeun min izalati launiha tina ngaleungitkeun warnana ieu ainiyah, warihiha jeung ambeukna ieu ainiyah, wa ta'miha jeung rasana ieu ainiyah. Wal hukmiyatu jeung ari najis hukmiyah allati eta anu la launun anu la launa anu teu aya warna eta tetep, walariha jeung teu aya ambeu eta tetep, wala ta'ma jeung teu aya rasa eta tetep.
yakfi cukup ka anjeun naon jaryul ma'i ngaberjalankeun cai alaiha kana itu hukmiyah. Satu kali saja ya saya baca. Jika logatnya nanti ada yang kurang ataupun yang tertinggal, bisa diulang lagi videonya. Kita langsung saja ke penjelasan. Insya Allah di dalam pasal ini saya akan mencoba menjelaskan pasal tentang bagaimana cara mensucikan najis. Di video sebelumnya sudah dijelaskan macam-macam najis. Yang pertama najis mughalladhah, najis yang terhitung berat. Yang kedua najis mukhaffafah, najis yang hukumnya ringan. Yang ketiga najis mutawasithah, ini najis yang pertengahan. Sudah dijelaskan di video sebelumnya najis mughalladhah itu najis apa, mukhaffafah itu najis apa, mutawasithah itu najis apa, sudah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu ialah najis yang berat, maka cara mensucikannya pun berat. Cara mensucikannya pun lama. Di sini cara mensucikan najis mughalladhah itu yaitu jika najis mughalladhahnya ada bentukannya, contohlah seperti kotoran anjing ya, seperti kotoran anjing. Contoh di lantai rumah kita itu ada kotoran anjing. Nah, maka si kotoran anjing tersebut harus hilang terlebih dahulu. Contohlah kita hilangkan dengan daun ataupun dengan kertas, kita hilangkan, kita buang, kita basuh pertama ya. Nah, setelah itu ada yang dinamakan dengan cara mensucikan najis mughalladhah setelah bentukan najis mughalladhah tersebut hilang. Bagaimana caranya? Yaitu dibasuh sebanyak 7 kali. Nah, jadi 7 kali tersebut setelah bentukan najisnya hilang. Jadi bukan 7 kali dengan menghilangkan, satu kalinya itu dengan menghilangkan najis tersebut, bukan. Akan tetapi hilangkan dulu najisnya, baru dibasuh sebanyak 7 kali. Dan di antara yang 7 itu salah satunya boleh memakai tanah. Harus memakai tanah, maaf. Jadi di antara yang 7 itu salah satunya harus memakai tanah. Boleh di yang pertama, di yang kedua, ataupun di yang terakhir pun tidak masalah. Akan tetapi kan jika dibasuh dengan tanah, ya, air dengan tanah, tapi di basuhan terakhir mungkin kan jadi kotor. Jadi enaknya di basuhan yang pertama, nanti kan efeknya jadi bersih. Jadi tadi kan sudah contoh ya. Contoh di lantai itu, di lantai rumah ada kotoran anjing, contoh ya. Terus kotoran anjing itu kita hilangkan, hilangkan ya. Kita hilangkan baik itu dengan kertas, dengan daun. Setelah dihilangkan kita basuh. Nah, setelah kelihatan bersih, sudah tidak kelihatan najisnya, sudah hilang, maka dari situlah dimulai hitungan pertama. Pertama dibasuh, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Nah, di antara yang 7 tersebut ada yang dibarengi air beserta tanah. Nah, gitu. Jadi airnya ataupun dibasuhnya bukan hanya dengan air saja. Jadi salah satunya dibarengi dengan tanah, digosok lah gitu, digosok dengan tanah. Nah, itu cara mensucikan najis mughalladhah. Bagaimana jika najis mughalladhah itu nempelnya di badan kita? Sama. Caranya yaitu dibasuh 7 kali, salah satunya disertai dengan tanah. Nah, akan tetapi 7 kali tersebut setelah najisnya hilang. Ya, setelah najisnya hilang. Bagaimana kalau hanya liur anjing? Boleh menghilangkannya cuma dibasuh saja 1 kali pun kan itu udah hilang ya. Nah, itu cara menghilangkan najis mughalladhah. Maka hukumannya juga berat. Cara mensucikannya pun berat, sampai harus 7 kali basuhan. Itu yang pertama, cara mensucikan najis mughalladhah. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Ini najis yang ringan, maka cara mensucikannya pun ringan. Bagaimana? Ya sudah kita hilang. Kalau contohnya najis mukhaffafah itu
air kencing anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI dari ibunya, ya kan? Nah, jika ada air kencing contoh ya di lantai, maka sudah kita lap saja, keringkan. Setelah kering kita lap lagi dengan kain lap yang basah. Cukup 1 kali sudah. Nah, cukup 1 kali sudah. Jadi seperti itu cara mensucikannya. Bagaimana kalau sekarang contoh ya di lantai teras di luar, cukup saja dengan air bukan dibasuh, jadi dibanjurkan gitu. Jadi dialirkan saja airnya ke najis tersebut sehingga si najis tersebut kebawa oleh air yang jadi alat sebagai pensuci najis tersebut. Itu jadi najisnya kebawa langsung oleh air tersebut. Udah. Asal dengan syarat antara najis dengan air sucinya lebih banyak air sucinya, gitu aja. Itu yang kedua, yaitu najis mukhaffafah. Yang ketiga itu najis mutawasithah. Kemarin macam-macam najis mutawasithah itu banyak, maka najis mutawasithah pun terbagi 2. Nah, dikarenakan jenis-jenisnya banyak, maka najis mutawasithah pun cara mensucikannya pun itu berbeda, terbagi 2. Di sini mutawasithah ada 2, yaitu ada mutawasithah ainiyah, yang kedua ada mutawasithah hukmiyah. Apa itu ainiyah? Yaitu najis mutawasithah yang mana di najis mutawasithah tersebut ada warnanya, jadi kelihatan bentuknya, terus ada baunya. Jadi ketika kita masih ada bau, maka itu termasuk najis mutawasithah ainiyah. Terus ada juga rasanya. Jadi kok pas dicium nggak ada baunya, nggak tercium baunya. Terus tidak kelihatan bentuknya. Tapi ketika kita jilat, contoh ya, ini contoh, ketika kita jilat masih ada rasa asam, contoh ya. Contoh kalau najis itu rasa asam, contoh. Saya juga nggak tahu kotoran itu seperti apa rasanya. Nah, ada rasanya, maka itu termasuk najis mutawasithah ainiyah. Kenapa najis mutawasithah ainiyah? Karena ada salah satu di antara syarat yang 3, yaitu warnanya, terus baunya, terus rasanya. Nah, maka itu najis mutawasithah ainiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Hilangkan saja sifat yang 3 tadi. Hilangkan sifat yang 3 tadi, baik itu warnanya ataupun rasanya ataupun baunya. Hilangkan saja. Kalau sudah hilang yang 3 tadi, maka tempat tersebut yang tadi ketempelan oleh najis mutawasithah ainiyah sudah suci. Sudah suci. Ya. Begitu cara mensucikannya. Terus yang kedua, najis mutawasithah hukmiyah. Apa itu najis mutawasithah hukmiyah? Yang secara hukumnya saja itu hukumnya najis. Seperti contoh kita kencing, ya. Kita kencing, ya, kita buang air kecil, kelihatan ada yang jadi najis, apa itu ngecret, kalau dalam bahasa Sunda itu ngecret apa ya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ada yang ngecret sedikit ke pakaian kita, ataupun ke badan kita, ke kaki lah, ke kaki kerasa ya, ada air kencing yang nempel ke kaki kita. Pas dilihat kok nggak ada air kencingnya, ataupun ini air kencing ataupun air yang ada di bak. Contoh, jika ada ketika kita di bak mandi, di kamar mandi, mohon maaf, di kamar mandi. Nah, nggak ada warnanya, bentukannya nggak ada, rasanya nggak ada, terus lagi baunya nggak ada, jadi dicium nggak tercium apa-apa, dijilat pun nggak terasa apa-apa, terus dilihat nggak kelihatan apa-apa, tapi tadi yakin di sana ada najis. Nah, najis air dari buang air kecil kita, maka itu termasuk najis mutawasithah hukmiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Ya sudah, tinggal dibanjur saja, gitu, ya. Jadi oleh air itu sudah tinggal dibanjur saja, sudah langsung suci pada saat itu juga langsung. Nah, jadi itu ada 3 ya cara mensuci. Memang kan najis juga ada macam-macamnya, ada 3. Najis mughalladhah, najis mukhaffafah, dan najis mutawasithah.
Untuk cara mensucikan najis mughaladhah yaitu 7 kali basuh. Itu pun syarat setelah si najisnya hilang, ya. Setelah si najisnya hilang 7 kali dibasuh, dan salah satu di antara yang 7 itu disertai dengan tanah. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah, caranya yaitu dengan dibasuh saja langsung, asal dengan syarat si air sucinya lebih banyak daripada air najisnya. Ataupun contoh seperti tadi, jika ada genangan air kencing anak kecil laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa, berarti kan najis mukhaffafah ya. Kita lap saja dengan lap kering, setelah kering kita lap lagi dengan lap yang basah. Nah, yang mana lap tersebut bisa membasahi semua tempat yang tadi digenangi oleh air kencing tersebut ataupun najis mukhaffafah tersebut. Maka sudah si tempat tersebut dihukumi suci, ya. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh. Mutawasitoh itu terbagi 2. Yang pertama najis mutawasitoh ainiyah, yang ada bentukannya, warnanya, yang ada baunya, terus yang ada rasanya. Itu najis mutawasitoh ainiyah. Cara mensucikannya, hilangkan saja sifat yang 3 tadi tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh hukmiyah. Cara mensucikannya ya sudah berjalan air ataupun banjur saja sudah. Ketika udah tempat tersebut yang tertempel oleh najis mutawasitoh hukmiyah, kita banjur dengan air, sudah tempat tersebut dihukumi suci. Nah, itu penjelasan tentang pasal bagaimana cara mensucikan najis, yang mana najis terbagi 3 sudah tadi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin mungkin ada 1,5 bulan ataupun 2 bulan saya tidak mengupload video dikarenakan ya ada kesibukan-kesibukan yang lain, insiden yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya tidak sempat untuk bikin video. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, share sebanyak-banyaknya supaya menjadi ladang amal kebaikan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.